Selamat datang di tutorial video ini. Di sini, Anda akan mempelajari cara membuat pernyataan uji tuntas. Anda juga dapat menggunakan fitur ini untuk menjelaskan kepatuhan pertanian Anda tanpa harus melengkapi pernyataan uji tuntas secara lengkap. Mulailah dengan membuka halaman laporan uji tuntas di menu sebelah kiri. Di sini, Anda dapat melihat semua laporan yang ada. Di bagian bawah daftar, Anda akan menemukan legenda status yang menunjukkan status laporan EUDR Anda di samping setiap laporan. Sekarang, mari kita mulai. Detail laporan. Jika Anda membuat pernyataan uji tuntas untuk pengiriman dan ingin membagikannya dengan eksportir, aktifkan fitur Bagikan Laporan dengan Eksportir. Kemudian, masukkan alamat email eksportir dan semua informasi terkait eksportir tersebut akan muncul. Anda hanya perlu menambahkan nomor referensi internal yang akan Anda gunakan secara internal untuk mengidentifikasi laporan. Nomor referensi EUDR dan nomor verifikasi disediakan dari sistem informasi Uni Eropa setelah laporan uji tuntas diunggah ke Uni Eropa. Pilih aktivitas yang berlaku untuk pengiriman ini, import, ekspor, atau komersialisasi lokal. Dalam hal ini, aktivitasnya adalah ekspor. Pilih dari daftar yang ditampilkan, negara tempat operator beroperasi, kantor pusat di Eropa. Langkah ini opsional. Pilih negara tujuan pengiriman di Eropa. Tambahkan komentar terkait pernyataan tersebut. Tambahkan ID pengiriman. Anda dapat menambahkan nomor kontainer jika diinginkan. Pilih produk yang ingin Anda kelola dari daftar, misalnya kopi. Lalu, pilih subproduk. Anda dapat menambahkan komentar terkait produk. Selanjutnya, Anda dapat menambahkan berat pengiriman, dalam massa atau volume, nama ilmiah dan umum bahan baku bersifat opsional. Pilih negara tempat produk utama diproduksi. Mengenai penilaian EUDR, pilih laporan deforestasi di mitra. Opsi 1 laporan perlahan pertanian dipilih secara otomatis secara default. Centang kotak untuk menambahkan penilaian risiko regional. Penilaian risiko regional memeriksa apakah lahan pertanian tumpang tindih dengan kawasan lindung atau kawasan adat. Anda dapat menambahkan lebih banyak penilaian jika perlu. Penilaian tambahan ini merupakan penilaian khusus yang dapat Anda buat. Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan peringatan risiko keberadaan. Namun, disarankan untuk tetap mengaktifkannya. Klik tombol berikutnya untuk melanjutkan atau menyimpan informasi dan melanjutkan nanti. Lokasi produksi. Pada langkah ini, kami akan memilih lahan pertanian dan lokasi produksi tempat produk Anda diproduksi. Kami dapat mengambil informasi lokasi produksi dari berbagai sumber. Anda dapat mengintegrasikan informasi ini dengan beberapa cara. Menggunakan lahan pertanian yang diunggah di aplikasi di mitra, mengunggah data baru menggunakan template Anda sendiri, atau menggunakan lahan pertanian yang sudah dinilai dalam sistem. Saya akan menjelaskan setiap kasus sehingga Anda dapat memilih yang paling sesuai dengan situasi Anda. Aplikasi di mitra. Anda dapat memilih lahan pertanian yang sudah dibuat di aplikasi atau panel admin. Tambah baru. Anda dapat menambahkan lahan pertanian baru secara manual dari awal. Atau Anda dapat mengimport berkas dengan mengunggah berkas XML atau GeoJSON dari perkebunan yang sudah Anda miliki. Anda dapat mengunduh format XML atau GeoJSON dengan mengklik tombol unduh. Data yang ada. Perkebunan yang sudah dinilai di aplikasi. Untuk prosedur baru bagi organisasi Anda, saya akan menjelaskan opsi A. Opsi lain akan digunakan dalam kasus lain. Klik tombol aplikasi di mitra. Lalu, apakah Anda bekerja dengan kopi atau kakao? Setelah dipilih, semua perkebunan yang dibuat di aplikasi Anda akan muncul. Di sini, Anda dapat memilih untuk mencari perkebunan. Semua perkebunan yang dibuat di organisasi Anda akan muncul. Jadi, silahkan pilih perkebunan yang ingin Anda analisis. Anda dapat memilihnya dengan mengklik kotak di sebelah kiri nama perkebunan. Pilih hanya perkebunan yang termasuk dalam pengiriman. Verifikasi pilihan perkebunan. Lalu, klik tombol berikutnya untuk melanjutkan atau simpan dan lanjutkan nanti. Verifikasi lokasi.
Pada langkah ini, Anda dapat memeriksa ulang lokasi perkebunan yang termasuk dalam pengiriman. Sebelum melanjutkan, centang privasi geolokasi. Aktifkan untuk mengontrol kerahasiaan data lokasi Anda. Aktifkan untuk menandai lokasi sebagai pribadi dan membatasi visibilitasnya. Nonaktifkan untuk menjadikan lokasi dapat diakses publik. Sekarang, kita dapat melanjutkan. Semua informasi akan muncul secara default. Pertanian tercantum. Tetapi di sini Anda dapat menghapus pertanian manapun yang menurut Anda tidak seharusnya disertakan dalam pengiriman. Apapun alasannya, verifikasi semua informasi di halaman. Lalu klik tombol berikutnya untuk melanjutkan atau simpan dan lanjutkan nanti. Penilaian deforestasi EUDR. Setelah itu, Anda akan melanjutkan ke langkah berikutnya. Sistem akan menganalisis semua informasi dan menggunakan teknologi AI untuk mendeteksi deforestasi di area dalam setiap geofence. Penilaian ini berdasarkan pada parameter yang Anda tetapkan di pengaturan. Setelah penilaian, Anda akan melihat deforestation status of each farmland. Status deforestasi setiap lahan pertanian. Anda dapat melihat laporan untuk setiap lahan pertanian dengan mengklik tombol papan klip untuk melihat bagian lahan pertanian mana yang mengalami deforestasi. Di sini, kita melihat lahan pertanian yang mengalami deforestasi. Jika Anda memiliki lahan pertanian yang beresiko deforestasi, Anda dapat menghapus lahan pertanian tersebut, menambahkan dokumen mitigasi risiko ke lahan pertanian tersebut untuk menunjukkan bahwa risiko deforestasi telah dimitigasi, menghapus semua lahan pertanian dengan risiko deforestasi tinggi, menghapus semua lahan pertanian dengan risiko rendah, atau melampirkan satu dokumen mitigasi risiko untuk semua lahan pertanian berisiko tinggi. Dokumen ini akan memungkinkan operator untuk memutuskan dengan risiko mereka sendiri apakah akan menerima jenis lahan pertanian ini dan pemantauan selanjutnya oleh otoritas Eropa. Dalam hal ini, saya akan mengeluarkan lahan pertanian tersebut dari pengiriman. Anda juga dapat menambahkan dokumen mitigasi risiko untuk menunjukkan bahwa deforestasi tersebut bukan deforestasi buatan manusia. Verifikasi semua informasi di halaman. Lalu klik tombol berikutnya untuk melanjutkan proses atau simpan dan lanjutkan nanti. Penilaian risiko regional. Langkah selanjutnya adalah memeriksa apakah lahan pertanian dan geofence-nya berada di atau melanggar kawasan adat atau kawasan lindung di negara Anda. Langkah ini sangat sederhana dan mudah digunakan. Serupa dengan langkah sebelumnya, Anda dapat melampirkan dokumen mitigasi ke lahan pertanian yang berisiko atau menghapus lahan pertanian yang berisiko. Jika Anda ingin melakukan analisis risiko di lahan pertanian Anda akan mengikuti langkah yang sama tetapi tidak akan menyelesaikan laporan. Laporan akhir. Anda sekarang dapat meninjau laporan akhir Anda. Harap periksa apakah semuanya sudah sesuai, termasuk operator atau pemasok data, ringkasan risiko, dan detail lokasi produk dan produksi, lahan pertanian terdaftar dan penilaian risiko deforestasi, dan lain-lain. Anda juga dapat menghapus sebagian lahan pertanian pada tahap ini. Namun, harap periksa status laporan uji tuntas, apakah sudah sesuai atau belum. Jika laporan Anda memenuhi persyaratan, Anda dapat menyelesaikannya. Setelah selesai, Anda tidak dapat melakukan pengeditan lebih lanjut. Laporan akan ditampilkan dengan pesan konfirmasi. Apakah Anda yakin ingin menyetujui laporan ini? Dengan menyetujui laporan ini, laporan akan diunggah secara permanen ke blockchain. Tautan blockchain dan kode QR akan dibuat. Dan tidak ada pembaruan atau pengeditan lebih lanjut yang dapat dilakukan. Jika semuanya beres, akan muncul pesan berhasil. Laporan uji tuntas EUDR telah berhasil diunggah ke blockchain. Silakan tutup pesan ini. Anda dapat mengatur opsi pengunduhan sebagai dokumen PDF atau berkas JSON, tergantung pada kriteria penyedia. Setelah proses selesai, Anda dapat membagikan laporan dengan pihak ketiga atau membagikan kode QR untuk informasi publik. Terima kasih atas perhatian Anda.